ketika saya ngambil rumput untuk dia makan lagi, saya di situ tanpa sadar saya ditendang sama sapi, kena hidung kan. Saya kayak dioperasi plastik gitu hidungnya gitu ya. Sebagai peternak sapi perah di area lingkungan yang banyak laki-laki, pasti itu tuh yang pertama, mau saya banyak sapi diomongin, mau sedikit sapi diomongin. Nggak ada yang mengurus sapi perah itu wanita gitu. Anak saya sekarang hidup sama saya, dididik sama saya. Itu yang paling penting, saya terjun di dunia peternakan. Perkenalkan, nama saya Rumini. Saya ibu tunggal dari satu anak yang juga sebagai peternak sapi di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Awal mula saya bergelut di bidang peternakan, kisaran tahun 2015 dan tahun 2016, itu saya sebagai peternak sapi. Kenapa saya meninggalkan perbankan? Karena saya menjadi pengusaha peternakan sapi sekaligus merawat anak saya. Kenapa saya masuk dan terjun ke dunia sapi? Yang pertama itu karena anak ya. Anak saya di Lembang, sayanya kerja ke kota. Yang kedua karena saudara saya dia itu punya sapi yang mengurus sapi orang lain, tapi udah gitu diambil sama orang lain. Saya kasihan. Nah itu faktor kedua saya untuk bulet masuk ke dunia sapi. Nah dari situ awal mulanya itu saya beli kisaran harga yang 5 juta. Itu tuh kurang lebih ke 7 ekor. Nah pertama-tama tadinya saya nggak akan ngurus sendiri, dikasihin ke orang lain, terus diurus orang lain termasuk saudara saya itu. Tapi karena 7 ekor itu saya hitung-hitung, itu ternyata kemahalan gitu ya. Alhamdulillah ada kisaran lahan kurang lebih 5 tumbak, lahan bapak saya bikinlah kandang. Dari situ mulanya saya bismillah gitu ya masuk ke area dunia sapi. Perbedaannya sangat luar biasa, berbeda sekali ya. Mulai dari perbankan itu kita harus punya target dan kita disuruh sama pimpinan kita untuk target misalkan sebulan 1 miliar, 2 miliar gitu kan ya, harus di bawah tekanan target. Tapi kalau misalkan untuk sebagai peternakan kita nyari target sendiri. Karena apa? Kalau misalkan seumpamanya kita target untuk achieve tahun ini, target saya pengen segini, itu kita yang hitung. Karena saya sebagai marketing funding dulunya itu memang gaji dan komisi ada gede, tapi untuk peternakan di sini lebih gede. Kenapa? Karena misalkan dari satu ekor sapi laktasi itu kalau misalkan punya anaknya itu kisaran 6 juta sampai 10 juta untuk anaknya ya. Kalau kita benar ngelolanya itu tiap tahun ngasilin, tiap hari ngasilin susu, 1 tahun sekali ngasilin anak. Selama saya kerja di bidang marketing, saya belum pernah merasakan yang namanya iPhone. Nah sekarang saya punya, alhamdulillahirabbil alamin, di dunia peternakan ini saya bisa membeli sebuah mobil, itu bisa dijadikan mobil kesana kemari untuk pengembangan bisnis. Seperti cari-cari bahan baku pakan, kayak dari Lembang ke Cilegon, dari Lembang ke Surabaya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, saya membeli tanah yang harusnya itu warisan bapak saya untuk anak-anaknya, tapi saya beli aset yang nggak bernilai gitu kan ya. Harganya itu anak saya sekarang
hidup sama saya, dididik sama saya. Itu yang paling penting saya terjun di dunia peternakan. Alhamdulillah ya, saya bangga sekali gitu untuk saya menjadi peternak perempuan dikarenakan saya ikut serta menyediakan bahan baku MBG ya. Salah satunya kan dari susu. Itu salah satu doa saya dulu. Soalnya kenapa? Karena harga susu di kita kan agak mahal ya. Makanya saya lihat gitu ada berita bahwa ada stunting, kurangan gizi. Jadi dengan adanya MBG ini dan saya bersyukur sekali dan saya bangga sekali untuk mensupport kebutuhan gizi anak di dalam negeri ini. Ketika saya ngambil rumput untuk dia makan lagi, saya di situ tanpa sadar saya ditendang sama sapi, kena hidung kan, kena hidung sampai saya kayak dioperasi plastik gitu hidungnya gitu ya. Karena memang saya pingsan segala macam gitu. Itu yang paling spektakuler di peternakan di usaha sapi ini gitu. Sebagai peternak sapi perah di area lingkungan yang banyak laki-laki, pasti itu tuh yang pertama mau saya banyak sapi diomongin. Mau sedikit sapi diomongin, tapi itu balik lagi itu tuh tantangan, menurut saya itu tantangan gitu kan, soalnya nggak ada mbak, nggak ada yang mengurus sapi perah itu wanita gitu, sampai saya viral lah sebetulnya, viral selembang gitu kan ya. Saya berpikirnya positif aja, mungkin ini saya sebagai motivasi buat para teman-teman saya yang perempuan. Saya lihat ada potensi yang bagus untuk perempuan, untuk pengusaha peternak sapi perah, karena perempuan itu detail dan saya lihat nggak ada gitu kan ya. Misalkan mohon maaf kayak saya gitu kan ya, dari nol atau dari nol usaha peternakan sapi, perempuan apalagi saya sendiri tunggal, tapi dengan keyakinan aja, bismillah gitu kan ya, semuanya berjalan dengan lancar sampai sekarang. Keterampilan perempuan menurut saya itu harus banyak gitu ya. Jadi keterampilan yang pertama, biasanya kan wanita itu detail ya. Dari usaha itu dia detail mulai dari pengeluaran, pemasukan, terus dia harus mengembangkan usaha dia sendiri ya. Menurut saya pribadi, perempuan itu harus mempunyai keterampilan membaca potensi kesempatan yang ada di sekitarnya. Misalkan gini, saya ketika ada di dunia peternakan sapi, saya membaca misalkan peternakan sapi itu menghasilkan susu, menghasilkan kotoran sapi, menghasilkan daging sapi. Di situ kan banyak banget peluangnya menurut saya gitu. Karena menurut saya di peternakan sapi semuanya uang, mulai dari emas merah, emas putih, sama emas hijau. Itu di situ menurut saya perempuan itu harus pinter lah. Pertama-tama saya tahu program Young Progressive Farmer, terus program Kartini itu dari tim penyuluhnya KPSBU Lembang. Itu saya ditawarin, pas saya masih kerja, saya ditawarin untuk ikut program itu. Dan saya bilang bahwa saya masih kerja tapi nggak apa-apa karena itu dilaksanakannya itu fleksibel katanya gitu. Terus pihak penyuluh KPSBU Lembang bekerjasama sama tim dari penyuluh Frisian Flag Indonesia juga mengadakan program tersebut. Berterima kasih banyak kepada para penyuluh KPSBU Lembang dan juga para tim DDV dari Frisian Flag Indonesia. Saya jadi pinter sampai sekarang, mulai dari A sampai Z, mulai dari pengelolaan sapi, mulai dari pengembangan sapi, mulai dari perawatan, semuanya saya hafal. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, kemarin ada program juga dari Frisian Flag Indonesia, program Young Progressive Farmer Indonesia. Saya terpilih menjadi salah satu peserta
Belanda gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih banyak, itu yang saya syukuri ya untuk sekarang ini. Biasanya support program-program yang buat kami peternak itu tuh jadi cerdas gitu, seperti program-program yang selalu diadakan untuk peternak-peternak perempuan, terus peternak-peternak muda ya. Jadi alhamdulillahnya itu support dari mereka itu seperti visit ke kandang-kandang, apalagi visit-visit ke studi banding ke luar negeri. Dengan adanya program-program itu, seenggaknya kita ada mood booster bagi peternak yang biasanya kan namanya usaha ya, ada kadang pasang surut, kadang kita bosen, soalnya di peternakan sapi perah itu bosen banget gitu ya. Tapi dengan adanya program-program dan support dari pihak-pihak Frisian Flag Indonesia, dari KPSBU Lembang, itu sangat bagus sekali gitu. Supportnya sangat bikin kita semangat sekali. Harapan saya itu jadi makin banyak lagi program-program yang dikasih sama Frisian Flag Indonesia, karena membantu untuk mencerdaskan peternak-peternak perempuan di Indonesia, khususnya di Lembang ya, di area saya. Karena dengan adanya program, kita makin semangat beternak, kita makin diarahkan gitu untuk beternak sapi perahnya, dan juga makin terampil di bidang peternakan sapi perah di semua lini.